terbaru di Timur Tengah kembali meletus. Pada pukul 5.10 dini hari waktu setempat, sebuah rudal balistik jarak menengah diluncurkan dari wilayah Suriah menuju area utara Israel, menargetkan bendungan strategis yang selama ini berfungsi sebagai sumber air utama bagi ribuan warga sipil dan infrastruktur militer. Bendungan yang terletak dekat kota Tiberias ini dihantam tepat di bagian barat daya, titik yang diketahui sebagai titik terlemah struktur. Ledakan besar tercipta, dan aliran air langsung merangsek keluar dengan tekanan tinggi. Sirene peringatan sempat dibunyikan, tapi jeda waktu yang sangat sempit membuat evakuasi berlangsung dalam kepanikan. Satuan Penanggulangan Bencana Israel menyatakan bahwa lebih dari 5.000 warga dievakuasi dalam waktu kurang dari 2 jam. Jalan-jalan utama ditutup. Beberapa pemukiman dataran rendah langsung terdampak banjir kilat. Sejauh ini, laporan resmi menyebutkan 14 orang luka-luka, sebagian besar akibat kepanikan dan cedera saat evakuasi. Media Israel seperti Haaretz dan The Jerusalem Post merilis foto drone yang menunjukkan retakan panjang di bagian tengah bendungan, dengan volume air yang terus meningkat. Pemerintah menyatakan sedang mengevaluasi kemungkinan jebol total dalam beberapa jam ke depan bila retakan tidak bisa ditangani segera. Apa yang membuat serangan ini mengejutkan adalah akurasi rudal yang digunakan. Sumber militer menyebut, rudal tersebut mampu menghindari sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam sasaran strategis dengan presisi tinggi. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa rudal tersebut bukan buatan lokal Suriah, melainkan bagian dari dukungan militer Iran, mengacu pada aliansi strategis ketiganya dalam konflik kawasan. Kementerian Pertahanan Israel menyebut serangan ini sebagai provokasi berbahaya yang akan mendapatkan balasan setimpal. Namun publik bertanya-tanya, benarkah ini hanya balasan biasa, atau tanda babak baru perang terbuka antara Israel dan Suriah? Sumber konflik terbaru ini tak bisa dilepaskan dari serangan udara brutal yang dilakukan oleh Israel ke ibu kota Suriah, Damaskus, hanya 24 jam sebelum rudal Suriah menghantam bendungan strategis. Serangan tersebut bukan serangan sembarangan. Jet tempur Israel, yang diperkirakan berangkat dari wilayah udara Lebanon, meluncurkan sedikitnya 6 rudal ke beberapa titik militer sensitif di pusat kota Damaskus. Target utama serangan tersebut meliputi kompleks militer, gudang amunisi, dan pos komando yang selama ini dicurigai menjadi bagian dari jaringan logistik dan koordinasi militer antara Iran dan pasukan Suriah. Beberapa sumber intelijen menyebut lokasi itu sebagai jantung penghubung operasi darat Iran di Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah mengonfirmasi bahwa 3 dari 6 rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara S-200 yang mereka gunakan. Ledakan besar terdengar hingga radius 5 km, dengan kobaran api yang terlihat dari berbagai sudut kota. Dalam laporan resmi yang diterbitkan oleh Sana, sedikitnya 7 personel militer Suriah tewas, dan belasan lainnya luka berat. Selain itu, satu bangunan perumahan sipil yang berada tak jauh dari lokasi ikut terdampak, menyebabkan kemarahan publik Suriah. Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai serangan ini, tetapi pejabat tinggi IDF membenarkan bahwa target mereka adalah infrastruktur militer yang digunakan untuk menyuplai senjata ke kelompok milisi pro-Iran. Ini sejalan dengan kebijakan Israel selama beberapa tahun terakhir yang aktif mencegah ekspansi militer Iran di wilayah Suriah. Namun, serangan ini dinilai terlalu frontal. Tidak hanya mengorbankan pasukan Suriah, tapi juga menimbulkan kerusakan besar di area sipil. Kemarahan publik Suriah memuncak, dan tekanan terhadap rezim Assad untuk membalas makin tak terbendung. Beberapa jam setelah serangan Damaskus, berbagai akun media sosial pro-pemerintah mulai menyebarkan narasi, waktunya pembalasan telah tiba. Banyak pengamat menilai bahwa rudal yang menghantam bendungan strategis Israel adalah jawaban langsung dari serangan ini, dan bukan yang terakhir. Sesaat setelah rudal menghantam bendungan strategis di wilayah utara Israel, situasi berubah drastis. Pemerintah Israel melalui Kementerian Dalam Negeri segera mengaktifkan protokol evakuasi darurat untuk kawasan terdampak. Sirene peringatan dibunyikan di kota-kota sekitar, termasuk wilayah pemukiman sipil di dataran rendah dekat Tiberias dan Yavneel. Evakuasi dilakukan dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Banyak warga mengaku tidak menerima peringatan dini, sebagian lainnya kebingungan karena jalur evakuasi utama macet total akibat kepanikan massal. Otoritas lokal menyebutkan lebih dari 1.200 kendaraan mengarah ke zona aman dalam waktu bersamaan, menciptakan kemacetan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Media lokal seperti Channel 12 dan Yet melaporkan bahwa ribuan warga berkumpul di titik-titik evakuasi, mulai dari sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas olahraga yang dijadikan shelter darurat. Pemerintah mengirimkan bantuan darurat termasuk makanan, selimut, dan tenaga medis ke lokasi tersebut. Banyak dari warga yang dievakuasi adalah lansia, anak-anak, dan pasien rumah sakit. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel, IDF,
mengerahkan satuan zeni militer untuk menilai kerusakan struktur bendungan. Jika retakan terus melebar dan air terus mengalir tanpa kendali, banjir bisa menjangkau area perumahan yang lebih luas dalam waktu kurang dari 8 jam. Ini membuat situasi makin genting. Salah satu warga, David Ben Yair, kepada media mengatakan, "Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini. Air datang begitu cepat. Saya hanya punya waktu 10 menit untuk keluar dari rumah bersama keluarga saya." Di media sosial, tagar seperti Israel under attack dan Daybreak Crisis mulai trending. Warga yang tidak terdampak langsung pun mulai panik dan menyerbu toko-toko untuk membeli kebutuhan pokok, membuat antrian panjang di berbagai swalayan dan SPBU. Di sisi lain, pemerintah belum menyatakan status darurat nasional, namun tekanan dari parlemen mulai muncul. Beberapa anggota oposisi menuntut pemerintahan saat ini untuk menjelaskan mengapa pertahanan udara bisa kecolongan hingga rudal Suriah bisa menembus sistem dan menyerang titik vital seperti bendungan. Situasi ini semakin memanaskan suasana. Ketegangan di dalam negeri meningkat, sementara ancaman serangan lanjutan dari Suriah masih terbuka lebar. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana respons militer Israel selanjutnya? Salah satu pertanyaan terbesar yang kini menggema di publik Israel maupun komunitas intelijen internasional adalah, bagaimana rudal Suriah bisa menembus sistem pertahanan canggih Israel dan menghantam sasaran strategis seperti bendungan? Israel selama ini dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling modern di dunia, termasuk Iron Dome, David Esling, dan Arrow System. Untuk wilayah utara, khususnya dekat jalur perbatasan dengan Suriah dan Lebanon, sistem pertahanan ini bahkan diperkuat karena masuk dalam kategori zona merah. Namun, pada serangan ini, tidak ada satupun rudal yang berhasil dicegat. Sumber militer dalam negeri menyebut, rudal yang diluncurkan oleh Suriah diakini merupakan rudal balistik taktis buatan Iran, yang memiliki lintasan rendah dan kemampuan manuver tinggi. Rudal jenis ini lebih sulit dideteksi oleh radar konvensional karena dapat mengubah arah secara acak saat mendekati target. Lebih mengejutkan lagi, laporan awal menyebutkan bahwa sensor pertahanan Israel mengalami gangguan sistemik beberapa menit sebelum rudal mencapai wilayah udara mereka. Dugaan kuat menyebut adanya serangan siber skala kecil yang menargetkan pusat kontrol Iron Dome. Walau informasi ini belum dikonfirmasi resmi oleh IDF, banyak pihak mencurigai bahwa serangan siber menjadi bagian dari strategi kompleks militer Suriah yang dibantu oleh Iran. Jika benar, maka ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik terhadap kekuatan militer Israel. Pasalnya, selama bertahun-tahun, sistem pertahanan ini dianggap sebagai tameng utama bagi warga sipil. Kini, setelah satu rudal berhasil menghancurkan infrastruktur vital, masyarakat mulai mempertanyakan seberapa aman mereka sebenarnya. Sejumlah analis militer menyebut bahwa insiden ini adalah bukti nyata dari perubahan pola perang di kawasan Timur Tengah. Perang tidak lagi hanya di medan terbuka, tetapi juga di udara dan dunia maya. Serangan ke bendungan adalah simbolik, menunjukkan bahwa titik-titik vital bisa diserang dengan cara yang tidak biasa. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan akan melakukan evaluasi total terhadap sistem pertahanan nasional dan memanggil tim ahli dari luar negeri untuk melakukan audit terhadap kelemahan sistem. Sementara itu, laporan intelijen menyebut bahwa lebih banyak rudal kini sedang dipersiapkan di wilayah Suriah Selatan. Belum jelas apakah ini bagian dari pertahanan lanjutan atau awal dari gelombang serangan berikutnya. Situasi masih panas. Dan di tengah tekanan diplomatik dan ancaman militer, Israel kini berada di persimpangan keputusan besar, bertahan dan menahan serangan, atau melancarkan operasi balasan besar-besaran. Serangan ke bendungan Israel dan serangan udara ke Damaskus membuat banyak negara kini buka suara. Ketegangan antara Israel dan Suriah telah melampaui sekadar konflik terbatas. Beberapa pengamat menyebutnya sebagai eskalasi paling serius sejak konflik Suriah-Israel di awal 2010-an. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sejumlah pernyataan resmi mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyatakan dukungan penuh terhadap hak Israel untuk membela diri. Namun, Washington juga mendesak agar semua pihak menahan diri dari tindakan militer yang dapat memperluas konflik. Sementara itu, Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Suriah, memberikan peringatan keras kepada Israel untuk menghentikan serangan udara ke Damaskus. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut bahwa keamanan Damaskus adalah prioritas dan akan mengerahkan bantuan jika dibutuhkan. Iran, sebagai aktor kunci di balik kekuatan militer Suriah, belum memberikan pernyataan resmi, namun beberapa tokoh penting di Teheran menyebut insiden ini sebagai bukti keberhasilan poros perlawanan terhadap dominasi Zionis. Di sisi lain, kelompok-kelompok milisi pro-Iran di Lebanon dan Irak mulai menyatakan kesiapan untuk merespons jika Israel kembali menyerang Suriah.
Dewan Keamanan PBB dikabarkan akan menggelar rapat darurat dalam 48 jam ke depan, membahas potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan. Banyak pihak mendesak gencatan senjata. Namun dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang sudah besar, kepercayaan antar pihak nyaris mustahil dipulihkan dalam waktu singkat. Di dalam negeri Israel sendiri, opini publik mulai terbelah. Sebagian besar mendukung respons militer keras terhadap Suriah dan pihak-pihak yang terlibat. Namun kelompok oposisi dan aktivis kemanusiaan mengingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut akan menempatkan jutaan warga sipil dalam bahaya di kedua sisi perbatasan. Sementara itu, pasukan IDF kini siaga penuh di perbatasan utara. Armada jet tempur dikerahkan dalam formasi ofensif, dan sistem rudal pertahanan diperkuat dengan dukungan tambahan dari AS. Semua ini memberi sinyal kuat, Israel sedang mempertimbangkan operasi militer skala penuh ke Suriah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya awal dari konfrontasi baru yang akan menyeret kekuatan global, atau masih ada ruang bagi diplomasi untuk mencegah perang besar? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang jurang konflik besar-besaran.